Selama beberapa dekade, Indonesia berkeinginan mempunyai perekonomian yang berdiversifikasi dari sektor pertanian dan pertambangan. Saat ini, impian tersebut mulai terwujud, didorong dari kekuatan revolusi digital yang tidak terbendung. Presiden Jokowi sebagai Bapak Infrastruktur memegang kuncinya, yaitu tidak hanya membangun jalan dan jembatan beton, tapi juga membangun digital. Pada tahun 1982, PDB Indonesia adalah sebesar 90 miliar US dollar, sedangkan PDB Tiongkok sekitar 284 miliar US dollar. Pada tahun 2022, PDB Indonesia naik menjadi 1,32 triliun US dollar. Tetapi Tiongkok telah meroket hingga 18 triliun US dollar. PDB Tiongkok tumbuh pada tingkat yang mengesankan selama beberapa dekade terakhir, mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan dan mendorong negara tersebut menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Ekonomi digital memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan Tiongkok dan menciptakan lapangan kerja serta peluang baru. Mari kita telusuri awal era digital di Tiongkok yang telah mendorong negara ini menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Pada awal tahun 1990-an, langkah awal diambil dengan pendirian beberapa penyedia layanan internet dan peluncuran platform e-commerce seperti Alibaba dan Tencent. Meski masih dalam tahap awal, periode ini menjadi landasan bagi pertumbuhan di masa depan. Booming.com pada akhir tahun 1990-an mempunyai dampak yang signifikan terhadap Tiongkok, menghasilkan investasi yang besar dalam infrastruktur internet dan munculnya perusahaan teknologi besar seperti Baidu dan JD.com. Meluasnya adopsi smartphone dan akses internet seluler pada tahun 2010 merupakan sebuah terobosan baru. Platform pembayaran seluler seperti Alipay dan WeChat Pay merevolusikan e-commerce dan transaksi sehari-hari, menjadikan adopsi digital dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat. Pemerintah Tiongkok menyadari pentingnya strategi ekonomi digital dan secara aktif mendukung pengembangannya melalui berbagai kebijakan dan inisiatif seperti Made in China 2025 dan Internet Plus. Pada tahun 2017, ekonomi digital telah berkontribusi sekitar 15% terhadap PDB Tiongkok, 2 kali lipat sejak tahun 2008. Pada tahun 2022, sudah mencapai sekitar 33% dari PDB. Pertumbuhan yang berkelanjutan dan pesat ini menunjukkan semakin pentingnya peran digital ekonomi dalam pembangunan Tiongkok secara keseluruhan. Pemerintahan Jokowi telah memahami betul pentingnya mengembangkan ekonomi digital. Pemerintahannya telah memulai program-program dan menciptakan peraturan yang kondusif untuk merangsang dan mendorong digital ekonomi. Hasilnya sungguh luar biasa. Perekonomian digital Indonesia diperkirakan telah mencapai gross merchandise value sebesar 77 miliar dolar pada tahun 2022 dan diproyeksikan mencapai 130 miliar pada tahun 2025. Ini merupakan pertumbuhan yang luar biasa sebesar 414% dari tahun 2017 hingga 2021 dan akan mencapai 220 sampai 360 miliar US dollar pada tahun 2030. Proyeksi tersebut memberikan gambaran hebat terhadap potensi ekonomi digital negara ini. E-commerce dan fintech mendominasi landscape sektor ini, dengan perusahaan seperti Tokopedia, Shopee, Gojek, Bukalapak, dan OVO sebagai leader dalam industri ini. Unicorn-unicorn ini telah merevolusikan berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Keberhasilan ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa Indonesia memiliki mayoritas penduduk usia produktif,
lebih dari 2.400 perusahaan startup, dan menduduki peringkat ke-6 di dunia dengan jumlah startup yang signifikan. Pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan dari 83 juta pada tahun 2013 menjadi 215 juta pada tahun 2023 menurut APJI. Generasi muda Indonesia juga sangat adaptif terhadap teknologi baru. Terbukti dengan Indonesia selalu menduduki peringkat 2 atau 3 dunia sebagai pengguna media sosial terbanyak seperti TikTok, Facebook, atau Instagram. Dan yang terakhir, pemerintah Indonesia sangat menyadari potensi ekonomi digital dan telah meluncurkan inisiatif seperti Making Indonesia 4.0 untuk mendorong digitalisasi dan inovasi. Pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator ekonomi digital telah menyempurnakan regulasi yang ada untuk dapat beradaptasi dengan perubahan gaya hidup ini, khususnya terkait perlindungan data pribadi. Pencapaian tersebut tidak mungkin tercapai jika infrastruktur dasar di tanah air tidak tersedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Hal inilah yang membuat Presiden Jokowi tidak kenal lelah membangun bermacam-macam infrastruktur dalam negeri. Namun, hal ini juga tidak terlepas dari banyaknya kritik dari kubu oposisi. Walaupun dikritik keras, data menunjukkan kemajuan yang dicapai sampai dengan saat ini dan diakui dunia. Indonesia membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan infrastruktur transportasinya. Dengan proyek-proyek besar seperti Jalan Trans Sumatera dan Trans Papua yang bertujuan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil dan menyatukan Indonesia. Presiden Jokowi telah menyelesaikan sekitar 1.848 km jalan tol selama 9 tahun menjabat hingga Maret 2023. Jumlah ini meningkat 5 kali lipat dibandingkan 350 km yang dibangun pada masa presiden sebelumnya. Jalan bukan tol yang sudah dibangun juga mencapai 4.600 km. Investasi untuk modernisasi pelabuhan dan ekspansi bandara juga diimplementasikan untuk memenuhi demand yang terus meningkat dalam angkutan logistik dan penumpang. Tercatat pada tahun 2022 ada sebanyak 287 bandara di Indonesia dari yang sebelumnya 237 bandara pada tahun 2014. Kemudian, pembangunan pelabuhan hampir mencapai 2 kali lipat dari jumlah pelabuhan tahun 2014. Pada tahun 2014, terdapat 1.655 pelabuhan, meningkat menjadi 3.157 pelabuhan pada tahun 2022. Inisiatif seperti Palaparing, backbone serat optik, arteri digital yang membentang sepanjang 51.000 km, dan proyek BTS 4G meningkatkan konektivitas internet di daerah perbatasan, membuka jalan bagi inklusi digital. Visi Jokowi bukan hanya soal angka, ini adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia. E-commerce berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja, dan meratakan kue ekonomi. Pendidikan dan layanan kesehatan dapat menjangkau komunitas yang paling terpencil sekalipun. Pintu mereka terbuka lebar berkat keajaiban internet. Selain itu, Indonesia memiliki populasi terbesar di Asia Tenggara, dan penetrasi e-commerce-nya masih sangat rendah, menjadikan salah satu peluang pasar e-commerce yang sangat atraktif di dunia. Menarik minat perusahaan-perusahaan global dan lokal, Indonesia kini memiliki sektor e-commerce yang berkembang pesat dan siap menjadi kekuatan global. Ekonomi digital menciptakan Indonesia baru, di mana dimungkinkan terjadi pertumbuhan di setiap sudut dan membuka peluang di setiap pintu. Hal ini tentunya harus dijaga, diteruskan, dan ditingkatkan agar dapat mewujudkan seluruh potensi ekonomi digital dan seluruh potensi negara untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Kita sudah sampai pada akhir video. Jika menurut Anda, video ini menarik dan informatif, bantu kami klik like, share dengan yang lain, dan klik subscribe sebagai dorongan untuk membuat video-video lain yang lebih menarik dan informatif. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton channel kami. Sampai jumpa pada video yang lain.